Setidaknya di sini kalau menurut riset saya, ada 3 syarat peserta dengan kode XP1, YP1, XP2, YP2, XP3, dan YP3 berpeluang lolos tahap 2. Ini setidaknya teman-teman harus memenuhi persyaratan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan melakukan cek fakta 3 guru honorer yang tidak lolos P3K tahap 1, tapi berpeluang besar lolos P3K tahap 2, teman-teman. Yang mana di sini kita mengetahui bersama bahwa teman-teman yang bisa berpeluang untuk lulus di tes tahap 2 dan juga tahap 3, ini adalah teman-teman yang memiliki kode peserta XP1, kemudian YP1. Kemudian XP2 dan YP2, kemudian peserta dengan kode XP3 dan juga YP3. Mengapa bisa seperti itu, teman-teman? Ini adalah salah satu hal yang bisa menyebabkan berpeluang ini adalah teman-teman ini karena nilai di tahap 1 bisa dipakai di tahap 2. Berikut ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang apakah itu nanti benar dan juga nanti kondisi contohnya seperti apa, serta teman-teman syarat supaya nilai kalian yang memiliki kode seperti ini bisa berpeluang lulus di tahap 2 itu seperti apa. Untuk cara memaksimalkannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, coba teman-teman bisa simak di bagian ini ya. Nah, ini tadi untuk peserta yang bisa berpeluang lolos di tahap 2, ini adalah bagi teman-teman yang pertama, yang teman-teman itu sebagai peserta di ujian tahap 1 dan teman-teman memiliki kode XP1 dan juga YP1, teman-teman. Misalkan ini adalah seperti ini ya. Nah, ini teman-teman, misalkan yang dimaksud dengan X ini adalah guru induk ya, kemudian Y ini adalah guru non induk. Nah, di tahap 2 teman-teman, nanti tidak akan ada lagi istilah X dan juga Y. Jadi semua ini memiliki hak yang sama dan memiliki peluang yang sama untuk lulus ya, dikarenakan nanti akan ada perankingan teman-teman, yang mana perankingannya itu mulai dari P1, kemudian P2 dan juga P3. Kalau misalkan ada yang P1, maka pesaing yang memiliki P2 dan P3 itu akan kalah perankingan. Kalau misalkan semuanya P1, maka nanti akan di-ranking nilai tertinggi dari yang mendapatkan P1 tersebut, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang di tahap 1 itu memiliki P1, misalkan di sini untuk contohnya, ini adalah ada YP1, kemudian di sini YP1. Untuk di tes tahap 1, di sini YP1 tidak bisa lulus, teman-teman. Tidak ada kata L ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan di tes tahap 1 itu masih memprioritaskan untuk guru induk, teman-teman. Jadi ini nanti sangat berpeluang untuk lolos di tahap 2 dikarenakan tidak ada sistem penguncian formasi. Artinya teman-teman yang di sini sudah punya kode P1 ini, maka nanti sudah akan otomatis bisa mengisi formasi ya. Tentunya nanti ada syarat, teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki P1, nanti akan saya bagikan tips di akhir video ini. Nah, ini dikarenakan untuk nilai P1 bisa dipakai di tahap 2. Nah, kemudian contoh kondisi kedua memiliki yang nilai P2. Nah, ini teman-teman, ini adalah contoh P1 lagi. Jadi di sini teman-teman yang memiliki P1 ini nanti bisa lolos di tahap 2 karena di sini tidak ada lagi penguncian formasi. Kemudian berikutnya yang kedua, peserta dengan kode XP2 dan juga YP2 ini nanti juga bisa berpeluang lulus, teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Ya, untuk yang P2 itu adalah bagi Bapak Ibu guru yang usianya di atas 50 tahun dan itu diakui di sistem SSC ASN. Jadi ketika kita klik tombol akhir pendaftaran, di sana usia kita sudah lebih dari 50 tahun, maka kita mendapatkan afirmasi B, teman-teman. Afirmasi B itu apa? Afirmasi B itu adalah afirmasi di mana teman-teman itu tidak dihitung untuk nilai teknisnya. Untuk manajerial sosiokultural itu diturunkan, wawancara diturunkan. Di sini seperti yang kita ketahui, misalkan untuk di tes yang tahap 1, di sini ada peserta nomor 2, di sini nilainya adalah XP2. XP2 ini untuk perankingannya itu nomor 2.
Nah, untuk penentuan kelulusan itu diurutkan dari P1. Dikarenakan di tes tahap 1 ada pesaing yang mendapatkan P1 sehingga dia L, karena di sini formasinya ini hanya satu, maka XP2 di sini tidak dinyatakan lulus ya, namun dia lulus passing grade. Nah, nilai P2 ini nanti akan masih bisa dipakai untuk di ujian yang tahap 2, teman-teman. Nah, selanjutnya berikutnya ini adalah yang ketiga, teman-teman yang memiliki kode XP3 dan juga YP3. Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Nah, teman-teman yang memiliki kode seperti ini nanti juga bisa berpeluang lulus ya. Misalkan di sini pada bagian yang pertama ini dia sama-sama lulus teman-teman. Nah, ini sebenarnya lulus passing grade, namun bedanya ini kalah perankingan. Kalau yang pertama ini adalah dia lulus karena P1 ya, passing grade kategori 1 dan di sini formasinya hanya ada satu. Kemudian teman-teman yang ada di bagian kedua ini, dia sebenarnya lulus passing grade kategori 3, tapi karena kalah perankingan ini tidak lulus untuk tahap 1 dan ini nanti bisa dipakai nilainya di tahap 2. Berikutnya, di sini juga untuk kondisi yang sama teman-teman, namun bedanya kalau ini adalah untuk pelamar non-induk ya. Nah, ini nanti nilai YP3 ini dia bisa dipakai di tahap 2 teman-teman. Nah, ini dia kalah perankingan di sini karena ada yang mendapatkan P1. Nah, berikutnya teman-teman untuk langkah-langkah kita ini apa teman-teman? Apakah memang benar guru honorer yang tidak lolos seleksi P3K di tahap 1 dapat berpeluang lolos tahap 2 dengan kondisi berikut teman-teman? Nah, di sini setidaknya di sini kalau menurut riset saya, ada 3 syarat peserta dengan kode XP1, YP1, XP2, YP2, XP3, dan YP3 berpeluang lolos tahap 2. Ini setidaknya teman-teman harus memenuhi persyaratan ini. Nah, kondisi dan usaha kita ini berdasarkan riset itu apa teman-teman? Nanti silahkan bisa diterapkan ya. Nah, ini yang pertama, teman-teman nanti supaya nilai kalian itu bisa dipakai, entah itu untuk yang P1, P2, P3, ini bisa dipakai teman-teman harus, apa itu, yaitu memilih formasi jabatan dan juga di satuan kerja yang sama ya. Dan yang pertama, teman-teman ini harus tidak memiliki pesaing yang nilainya lebih tinggi. Jadi teman-teman, supaya kalian bisa lulus di tes tahap 2 dengan nilai yang sudah teman-teman ini dapatkan tabungan di tahap 1, teman-teman ini harus tidak memiliki pesaing dengan nilai yang lebih tinggi. Dikarenakan percuma saja kita mendapatkan passing grade P1, P2, P3, akan tapi di tes tahap 2 ternyata nilai kita kalah perankingan dengan peserta lain yang mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Itu sama saja kita tidak akan lulus teman-teman. Dan yang kedua, ini adalah kita harus menjadi pelamar tunggal, teman-teman. Jadi kondisi yang kedua, ini adalah jika kita bisa menjadi pelamar tunggal. Nah, cara untuk menjadi pelamar tunggal bagaimana? Tentunya teman-teman ya usahanya sendiri bagaimana gitu ya. Misalkan teman-teman mencari dengan usaha yaitu mencari lokasi formasi yang jauh dari jangkauan orang-orang. Misalkan di lokasi sekolah terpencil misalkan. Yang memungkinkan di sana tidak akan banyak pesaingnya teman-teman. Malah nanti teman-teman kalau memiliki, formasi yang nggak ada pesaingnya, maka teman-teman asalkan P1, P2, P3, entah itu berapa nilainya, teman-teman bisa lolos ya ASN di tahun ini. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman tidak bersaing dengan pemegang serdik. Nah, teman-teman mendapatkan P1, P2, P3. Kalau di tahap 2 ini teman-teman memiliki pesaing yang memiliki sertifikat pendidik, maka kita selesai teman-teman. Karena untuk serdik, nilai teknis itu sudah 500 poin ya, artinya dapat afirmasi 100%. Oke, demikian sobat semuanya terkait tentang pengujian terkait tentang apakah benar untuk P1, P2, P3 ini berpeluang lolos tahap 2, tentunya teman-teman untuk memaksimalkan bisa mencatat 3 bagian penting ini ya. Dan sekarang mumpung untuk yang pemilihan formasi tahap 2 ini masih belum buka, teman-teman bisa melakukan riset. Dengan cara teman-teman bisa mengunduh, dari hasil tahap 1, teman-teman bisa memetakan untuk formasi di tahap 2. Kira-kira saya nanti memilih formasi di mana, memilih formasi yang apa. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya
banyak pesaing teman-teman, sehingga peluang kita itu bisa besar ya untuk lolos di tahap 2. Sekian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.